Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan tugas pemodelan dan sistem agroindustri yang berjudul Downstream Agribisnis Sistem Keripik Singkong di Provinsi Lampung. Anggota kelompok kami yaitu ada ada Intan Nurfauzi dengan NIM 122330060 dan ada saya Anissa Ramadhani dengan NIM 122330078. Selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakang ya, alasan yang melatar belakangi itu adalah yaitu di Provinsi Lampung sendiri produksi singkong itu ada 6 juta ton per tahun dan potensi ini dimanfaatkan oleh pelaku agroindustri terutama dalam pengolahan keripik singkong yang populer sebagai cemilan khas daerah sekaligus buah tangan wisatawan. Industri keripik singkong ini biasanya itu dikelola oleh UMKM dan diproses secara sederhana dari pengupasan hingga pemasaran. Keberadaan di industri ini sendiri memberi dampak ekonomi secara positif, yaitu nilai jual singkong, terus penciptaan lapangan kerja dan serta penguatan ekonomi kreatif lokal. Kajian akademis diperlukan untuk memodelkan sistem hilir produksi keripik melalui diagram alir guna menganalisis efisiensi, menjaga mutu, dan mengidentifikasi peluang pengembangan agroindustri berbasis singkong di Lampung. Tujuan dari kami ini adalah menjelaskan secara rinci proses produksi keripik singkong mulai dari bahan baku hingga produk siap konsumsi. Yang kedua itu ada menyusun model sistem hilir berbentuk flowchart untuk memetakan alur produksi keripik singkong di Lampung. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan kritis dalam sistem hilir yang mempengaruhi mutu, keamanan, serta daya saing produk. Dan yang terakhir itu ada memberikan gambaran peran UMKM keripik singkong dalam membangun agroindustri daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada diagram alir pembuatannya. Eh, Proses ini tuh dimulai dari penyediaan bahan baku yang diperoleh dari budidaya petani dan petani itu sendiri. Untuk tahap selanjutnya itu tuh ada sortasi. Untuk outputnya itu ada singkong rusak dan selanjutnya ada proses pengupasan dengan outputnya itu ada kulit singkong. Proses selanjutnya itu ada pengirisan. Pengirisan setelah pengirisan itu sendiri kita akan melakukan pencucian dengan input itu air bersih dan outputnya adalah limbah cair dan limbah padat. Untuk proses selanjutnya itu ada penirisan dengan outputnya itu ada air limbah dan proses selanjutnya itu adalah penggorengan dan penirisan dengan inputnya minyak goreng dan outputnya minyak goreng juga. Untuk proses selanjutnya itu ada pemberian bumbu dengan input bumbu penyedap dan outputnya itu ada keripik singkong yang sudah diberikan bumbu. Untuk proses selanjutnya itu adalah pengemasan dengan kita menggunakan kemasan plastik OPP dan setelah dikemas itu kita melakukan pemasaran dan distribusi. Kita biasanya distribusi kepada retailer, konsumen, hingga ke konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. hmm, mungkin di sini saya akan menjelaskan dari proses produksi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Anissa, bahwasannya ada 10 proses produksi dari kegiatan pembuatan keripik singkong. Yang pertama itu bahan baku diperoleh dari petani, yang khususnya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Timur, karena dikenal dari eh, produksi singkongnya.
Kemudian singkong itu dipilih biasanya dari umur 7 hingga 10 bulan. Eh, Kemudian masuk ke proses kedua, yaitu disortasi. Eh, Sortasi dilakukan untuk memisahkan ubi yang rusak. Kemudian proses ini penting karena menentukan kualitas dari keripik singkong itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah pengupasan. Pengupasan ini dilakukan dengan hati-hati karena banyak potensi bahwa daging dari ubi ini akan terbuang. Kemudian kulitnya itu dipisahkan. Selanjutnya yaitu adalah proses eh, dikupas, diiris dengan ketebalan hingga 2 sampai 3 milimeter. Kemudian menggunakan pengiris manual maupun mesin silencer. Ketebalannya eh, harus seragam. Kemudian masuk ke proses kelima, yaitu dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan getah hingga kotoran yang ada pada irisan dari keripik itu. Kemudian masuk ke proses yang selanjutnya itu penirisan. Setelah dicuci, kemudian eh, singkong itu ditirisi untuk mengurangi kadar air yang ada pada singkong itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu penggorengan, di mana penggorengan ini menggunakan minyak panas dengan suhu 160 hingga 180 derajat Celcius. Minyak ini harus sepenuhnya merendam dari eh, singkong itu. Penggorengan dilakukan hingga 7 sampai 5 menit. Kemudian masuk ke 8 itu ada proses penirisan setelah digoreng. Eh, Keripik singkong itu ditiriskan untuk menyaring minyak-minyak yang masih menempel pada keripik singkong. Kemudian yang kesembilan itu keripik singkong yang sudah dingin kemudian diberi bumbu sesuai selera, mulai dari rasa balado, keju hingga barbeque atau rasa lainnya. Kemudian yang terakhir ada pengemasan. Eh, Keripik singkong yang sudah digoreng dan diberi bumbu kemudian dikemas menggunakan plastik OPP atau metalizer yang kedap dengan udara untuk menjaga kerenyahan dan kualitas dari keripik singkong itu sendiri. Kemudian penguasaan ini dicantumkan mulai dari label hingga komposisi maupun berat bersih dari keripik singkong itu. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari analisis ini yaitu ada 4 sesuai dengan tujuan tugas ini. Yang pertama itu proses produksi singkong pada UMKM Lampung umumnya melibatkan tahapan yang terstruktur dari penyortiran bahan baku hingga pengemasan. Kemudian yang kedua, pemodelan menggunakan diagram alir atau flowchart mampu memetakan secara jelas hubungan antara tahapan proses aliran bahan hingga titik kritis dari eh, proses tersebut yang akan mempengaruhi kualitas seperti sortasi bahan baku hingga sampai dengan pengemasan. Kemudian yang ketiga itu keripik singkong tidak hanya meningkatkan nilai tambah, namun komoditas lokal ini juga memperkuat peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan lapangan pekerjaan, diversifikasi produk, kemudian serta memperluas akses pasar baik secara luring maupun daring. Kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya pemodelan sistem killer ini diharapkan pelaku usaha UMKM lebih melakukan evaluasi dan perbaikan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga konsistensitas mutu serta memperkuat daya saing keripik singkong sebagai salah satu produk unggulan agroindustri di daerah setempat.
Baik, terima kasih. Cukup sekian atas presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.